Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibridin, NIM 403181010021. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Hukum Islam dalam Ketatanegaraan. Baiklah, di sini yang saya bahas adalah hukum Islam. Pertama yang saya bahas adalah hukum Islam. Hukum Islam adalah merupakan istilah khas Indonesia yang dalam penggunaan kesehariannya mengandung ambiguitas atau keracunan, yaitu sebagai pedanan syariah di suatu sisi dan sebagai pedanan fikih di pihak lain. Karena itu diperlukan penjelasan proporsional agar ambiguitas ini tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam terminologi barat. Dikenal dua istilah. Pertama, Islamic law yang menggunakan lebih berat mengacu kepada al-syariah al-syamsiyah. Kedua, al-Islamic jurisprudence sebagai terjemahan dari fikih al-Islami dalam khazanah Islam. Kedua istilah tersebut digunakan dalam pengertian berbeda, meskipun antara keduanya terdapat hubungan erat dan tidak dapat dipisahkan. Oke, untuk selanjutnya karakteristik hukum Islam. Dalam bukunya Conflict and Tension in the Islamic Jurisprudence, Coulson identifikasi karakteristik Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu wahyu dan akal. Selanjutnya yang kedua, keseragaman dan keberagaman. Yang ketiga adalah otoritarisme dan liberalisme. Selanjutnya idealisme dan realisme. Kemudian poin terakhir yaitu hukum dan moralitas, stabilitas dan perubahan. Oke, untuk pembahasan berikutnya yaitu adalah ciri-ciri hukum Islam. Yang pertama, hukum Islam merupakan aturan-aturan yang ditarik atau yang merupakan hasil pemahaman dan edukasi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu hukum Islam itu bersifat keagamaan, berlandaskan pada keimanan dan akhlak mulia. Selanjutnya yang ketiga, itu hukum Islam tidak selamanya bersifat memaksa, sebagaimana bersifat korektif dan persuasif. Oke, untuk poin terakhir yaitu ruang lingkup hukum Islam meliputi seluruh jenis perbuatan, baik dalam berhubungan dengan Tuhan maupun berhubungan dengan diri sendiri dan sesama, atau ibadah dan muamalah. Baiklah, selanjutnya itu ragam produk pemikiran hukum Islam. Menurut Dr. Ahmad Rafiq MA, ada empat ragam produk pemikiran hukum Islam. Pertama, fikih yang telah ditemukan di atas. Kedua, keputusan pengadilan dan istilah teknis disebut dengan al-qada atau al-hukum, yaitu ucapan dan atau tulisan. Penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan untuk wilayah al-qada, yaitu ketiga, fatwa, yaitu hasil ijtihad seorang mufti atau kelembagaan sehubungan dengan peristiwa hukum si hukum diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus daripada fikih atau ijtihad secara umum. Keempat, perundang-undangan, yaitu aturan dibuat oleh suatu badan legislatif atau al-sultah al-tasyriyah yang mengikat setiap warga, di mana undang-undang itu diberlakukan yang dianggap apabila melanggar akan dikenakan sanksi. Oke, untuk pembahasan berikutnya yaitu hukum Islam dalam ketatanegaraan. Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam Indonesia. Seiring dengan berjalanan dan perkembangan agama Islam, ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal masuk Indonesia. Oleh karena itu, Islam telah diterima oleh bangsa Indonesia sebelum penjajahan datang ke Indonesia. Waktu penjajahan Belanda di Indonesia, Hindia Belanda, mereka menyaksikan kenyataan bahwa Hindia Belanda sudah ada hukum yang berlaku, yaitu agama yang dianut oleh penduduk Hindia Belanda, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Nasrani. Di samping hukum adat bangsa Indonesia
ada threats berlaku hukum Islam bagi besar penduduk Hindia Belanda. Berkaitan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam setelah runtuhnya kerajaan Majapahit pada sekitar tahun 1518, menurut Chi Snox Horgen sendiri bahwa pada abad ke-16 Hindia Belanda sudah muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti di Mataram, Banten dan Cirebon yang beransur-ansur mengislamkan penduduknya. Oke, baiklah, mungkin hanya itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.